stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau disebut juga dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Nah, tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Apa sih penyebab stroke? Lalu penyebab stroke pertama itu adalah stroke iskemik. Nah, stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Lalu yang kedua adalah stroke hemoragik. Kondisi stroke ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Lalu untuk gejala stroke ini bisa muncul secara tiba-tiba. Yang pertama itu wajah tampak mencong ke satu sisi, kedua lengan atau kaki lemas pada satu sisi sebelah tubuh, tiga bicara pelo atau sulit berbicara, keempat pusing mendadak, kelima gangguan penglihatan, dan keenam sakit kepala hebat. Nah, lalu bagaimana sih untuk pencegahan stroke? Jadi stroke dapat dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat seperti mengontrol tekanan darah, gula, dan kolesterol secara rutin. Yang kedua, berhenti merokok dan menghindari alkohol. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Lalu konsumsi makanan bergizi rendah, lemak, dan garam. Nah, bagaimana sih peran perawat dalam penanganan dan edukasi stroke? Perawat berperan penting dalam mencegah dan menangani stroke. Di antaranya yang pertama, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang gejala stroke dan pentingnya pertolongan cepat. Mendorong pasien untuk menjalani gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur. Lalu mendampingi pasien selama proses rehabilitasi seperti terapi fisik dan bicara. Lalu memberikan dukungan emosional agar pasien tidak merasa sendiri dalam proses pemulihannya. Nah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.